UUD 45 bisa dirubah dengan voting. Suara maksimal atau lebih satu. Bab dan pasal UUD 45 menurut keputusan di MPR bisa dirubah. Tapi mukadimah nggak bisa diotak-atik. Jangankan mukadimah, satu kalimat diotak-atik ambruk Republik Indonesia ini. Jangankan satu kalimat, satu kata. Jangankan satu kata, satu huruf cuil ambruk Republik Indonesia. Ini luar biasa saktinya mukadimah UUD 45. Tidak ada konstitusi di seluruh dunia yang setara dengan ini. Declaration of Independence di Amerika, Woodrow Wilson dan George Washington dan juga Abraham Lincoln, nggak sampai segitu. Jadi ini pekerjaan wali besar yang dipandang oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, yang dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi dengan Kiai Ubed masih begitu hormat. Aku rindu saudara-saudariku yang kucintai dengan akhlak Nahdlatul Ulama yang seperti ini. Jenderal Abdul Haris Nasution menulis buku memoir, judulnya Catatan dari Pandanaran. Beliau tulis, kami, dalam kurung TNI Angkatan Darat, kami tidak bisa membayangkan lagi nasib negara proklamasi ini jika tidak sejak masa proklamasi sampai penyerahan kedaulatan RI di Den Haag, kerjaan kami keluar masuk pintu rumah kiai-kiai sepanjang utara pantai Jawa. Beliau yang mendoakan, beliau yang nasihati, beliau yang nolong, beliau yang kasih logistik. Jadi Abdul Haris Nasution itu ngerti banget posisi ulama, dan kulluhum Nahdlatul Ulama. Sampai satu ketika perjalanan beliau-beliau itu dengan kiai-kiai, satu ketika datang ke rumah Kiai Subhi di Parakan Temanggung. Pak Kiai nyuwun pandonga, Pak Kiai, wonten napa Pak tentara, kata Kiai Subhi. Niki Belanda saking kali Banteng badhe ngebom Meguwo ten Yojo. Nyuwun pandonga panjenengan kersane mboten siyos. Oh nggih. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin, kata Pak Kiai Subhi. Berarti beliau selalu merasa dipandang oleh Rasulullah. Maaf saya meloncat cerita. Ada orang datang kepada saya, orang yang biasa membantu saya nyetir mobil saya. Dia mengadu bla 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 bla. Kowe golek wong sing paling sepuh nang gone Kang Mumu. Ono ora? Wonten. Maturo dhek. Jadi kalau saya kasih nasihat barangkali kurang antep, saya suruh dia pergi ke orang tua. Begitu ketemu seorang di Wali Kukun, namanya kampungnya Gedung Gudel, namanya Mbah Maksum. Mbah Maksum itu didatangi, bener iku sing dikongkon karo bosmu. Ikuti aja. Saya penasaran kok belum tahu bisa ngomong gitu. Saya paranin. Ternyata seorang usia 92, sekarang 96. Orang usia 92 masih nyangkul, makanya dari keringitnya sendiri. Itu tipikal orang NU. Jadi beliau itu pikir kepalanya gini sudah rusak, lehernya barangkali rusak. Tapi ketika saya duduk di sebelah kanan beliau, Mbah parang matengane, nggih, loh, kepalanya normal. Rupanya Mbah Maksum ini selalu merasa di depan beliau ada Rasulullah. Setiap hari membaca sallallahu alaihi Muhammad 1000 untuk dunia dia, 1000 untuk barzah dia, 1000 untuk akhirat dia, 1 untuk gandeng tiga sesuk. Jadi setiap hari dia baca 3001 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya sejak mendengar itu tak tiru, tapi memang rasanya lain. Makanya tadi Anda saya ajak yang simpel dan gampang. Rasulullah nadiri, sing temen teko ati. Rasulullah syahidi, Rasulullah ma'i. NU harus sering memberi inner suggestion, mensugesti diri sendiri seperti itu. Saya orang sembrono. Ahli sunnah wal jamaah itu artinya merasa Rasulullah berada di depan kita, walaupun beliau sudah 15 abad yang lalu lewat. Insyaallah hikmah dari kita berkumpul malam ini untuk hal Syekh Abdul Qadir Jailani, supaya kita bisa merasakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidup. Barangkali akan saya ceritakan supaya gampang. Ada cucu Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-17, guruku, namanya Syekh Muhammad Nazim. Beliau PhD on Chemistry dari Istanbul University. Beliau wafat bulan Sya'ban yang lalu.
Saya ketemu beliau tahun 98 ke London. Karena dari anak-anak UI yang main komputer, akhirnya saya mendapat tahu, loh ini ada seorang Arab yang istimewa, berada di Turki, tapi menantunya berada di Amerika, Syekh Hisham yang sering datang ke sini, menundukkan orang Amerika dengan modal dengkul aja dan hati yang kuat. Saya datang. Waktu itu Ramadan, menjelang Tarweh. Kami sudah berkumpul di satu masjid namanya Sacklewell Road di London, di East of London. Kami kumpul semua, lalu ada mobil yang kira-kira di luar itu merapat. Orang semua tahu kalau itu mobil Syekh Nadim. Saya bilang dengan teman Inggris saya, Giles Davidson, let's come approaching Maulana. Ayo nyedek Maulana. No. Ini Giles Davidson ini baru 3 tahun syahadat. Tapi adabnya, hatinya merasa berhadapan terus itu. No. No need to attract Maulana. He knew all about us. Keep stay with me. Saya sebenarnya tertampar, malu juga, tapi okay then, thank you, saya bilang gitu. Begitu Syekh Nadim digiring ke mihrab masjid, kira-kira di kamera ini, beliau nengok ke sebelah kiri ke arah saya. Apa kabar Profesor? Ngomong bahasa Indonesia. Loh, kok tahu bahasa Indonesia? Kok tahu kalau aku dosen? Beliau tanya, apa kabar Profesor? Saya bilang, fine, thank you Maulana. You are right Malik. Giles Davidson ini namanya Abdul Malik. Kamu benar Malik. Kamu benar Giles Davidson. Jadi pembicaraan kami berdua tadi di sana, berapa itu kira-kira? 60-70 meter itu. Kedengaran. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani? Datuk dari guru.